Selamat pagi Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur atas anugerahnya. Berkat Tuhan pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam persekutuan doa Jumat pagi Pekerja Kristiani dari Bank Rakyat Indonesia. Selamat datang dan selamat bergabung bagi teman-teman dari unit kerja lain. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan, dan sebagai ungkapan syukur kita bersukacita dan juga mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini berkat luar biasa yang sudah kita terima melalui kebijakan kenaikan gaji yang sudah diberikan manajemen dari perusahaan kita kepada kita pekerjanya. Peningkatan kesejahteraan yang kita terima mulai pagi hari ini bukan hanya sekedar angka yang bertambah di saldo rekening kita, melainkan menjadi sebuah ruang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita agar kita dapat hidup dengan lebih tenang dan juga bisa berdampak untuk sesama dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menariknya dalam prinsip Alkitabiah, peningkatan berkat selalu beriringan dengan peningkatan tanggung jawab sosial kita, baik kepada sesama kita dan juga tanggung jawab moral kita kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi ini kita akan bersama-sama belajar dari kitab Perjanjian Lama dengan tema Obaja, dengan harapan melalui kitab Obaja ini kita akan selalu diingatkan bahwa kenyamanan finansial bisa menjadi jebakan jika kita tidak mengimbanginya dengan takut akan Tuhan. Mari saudaraku, kita bersama-sama belajar dari kitab Obaja untuk menjaga hati kita agar hati kita tetap melekat kepada Sang Pemberi berkat dan bukan pada berkat itu sendiri. Kita akan membaca dari Obaja 1 ayat 1 sampai dengan 4. Mari kita membaca firman Tuhan dari Alkitab Perjanjian Lama, Obaja 1 ayat 1 sampai dengan 4. Penglihatan Obaja. Beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan. Seorang utusan telah diutus, telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, engkau dihinakan sangat. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi, engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan dari Alkitab Perjanjian Lama, dari kitab Obaja 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kitab Obaja
yang pagi hari ini kita baca bersama-sama adalah kitab unik. Kitab Obadja ada di Alkitab kita di Perjanjian Lama. Dan kitab Obadja ini dikatakan unik karena kitab Obadja ini hanya terdiri dari satu pasal dengan 21 ayatnya. Kalau kita melihat dari etimologinya atau kita lihat dari sejarah katanya, kata Obadja berasal dari bahasa Ibrani Obadiah yang berarti hamba Tuhan atau orang yang beribadah kepada Tuhan. Obadja adalah seorang nabi. Dia adalah keturunan dari Esau. Esau adalah bapa leluhur dari bangsa Edom yang dikisahkan dalam bacaan kita hari ini dari kitab Obadja. Dan bangsa Israel adalah keturunan dari Yakub. Kita tahu bahwa Esau dan Yakub adalah anak kembar dari Iskak, dan Iskak adalah anak dari Abraham. Obadja adalah seorang nabi atau seorang utusan Tuhan yang menuliskan nubuat dalam sebuah kitab yang diberi nama sesuai dengan namanya sendiri, yaitu kitab Obadja. Dan seperti yang sudah kita baca dari kitab Obadja 1 ayat 1 sampai dengan 4, dikisahkan Obadja menegur bangsa Edom yang tinggal di bukit batu yang tinggi. Dan bangsa Edom ini merasa dirinya aman, sudah tidak mungkin tertandingi oleh lawan-lawan. Dan hal ini melahirkan kesombongan spiritual bahwa mereka merasa sudah tidak membutuhkan Tuhan lagi. Berkat kemakmuran yang diterima oleh bangsa Edom mengubah mereka menjadi bangsa yang sombong. Namun Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan sanggup menurunkan mereka yang sombong. Dan hal ini dapat kita lihat dalam kitab Obadja 1 ayat yang keempat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kitab Obadja ini diaplikasikan pada kehidupan kita pada pagi hari ini, akan menghasilkan permenungan yang indah bagi kita. Rencana dan realisasi kenaikan gaji yang pada pagi hari ini kita terima adalah sebuah berkat yang patut kita terima dengan penuh ucapan syukur. Ini adalah upah dari setiap keringat yang menetes saat kita semua mengejar target-target yang sudah diberikan kepada kita. Ini adalah upah untuk dedikasi waktu kita dalam melayani nasabah dan juga loyalitas kita kepada perusahaan. Namun firman Tuhan pagi hari ini melalui Obadja 1 ayat 1 sampai 4 mengingatkan kita semua bahwa ketika
saldo rekening kita masing-masing bertambah, tanpa sadar terjadi pergeseran menjadi sebuah rasa aman. Kadang kita tidak lagi bersandar pada penyertaan Tuhan, melainkan mengubah mindset kita bersandar pada stabilitas finansial yang aman. Kenyamanan yang diberikan perusahaan kepada kita kadang membuat kita lupa kepada Sang Pemberi berkat bagi kita, dan kita sibuk untuk memikirkan berkat itu sendiri. Kisah Obadya yang menegur bangsa Edom yang sombong sebenarnya adalah sebuah cermin kuno untuk melihat realita modern bagi kita sebagai pekerja BRI. Menjadi permenungan dan refleksi bagi kita jika bangsa Edom yang dikisahkan dalam kitab Obadya 1 ayat 1 sampai dengan 4 diberkati dengan rasa aman, diberkati dengan kemakmuran, lalu menjadi pribadi-pribadi yang sombong, maka ketika kita hari ini diberkati Tuhan, hendaknya berkat Tuhan yang sudah kita terima tidak membuat kita terbang tinggi dalam keangkuhan seperti burung Raja Wali. Tetapi sebaliknya, sudah seharusnya bagi kita yang sudah menerima berkat dari Tuhan, kita menaikkan kualitas sujud dan sembah kita hanya kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita juga belajar dari kitab Obadya, dan kita mendengar suara Tuhan yang berbisik bahwa cara terbaik untuk merayakan berkat Tuhan yang sudah kita terima pada pagi hari ini bukanlah dengan melompat tinggi dalam gengsi dan kesombongan seperti bangsa Edom, melainkan dengan melipat tangan lebih erat, berdoa dan mengucap syukur kepada Sang Pemberi berkat, sujud dan menyadari bahwa semua ini adalah karena kasih karunia, dan semua berkat yang sudah kita terima adalah kemurahan dari Tuhan. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sambut berkat Tuhan melalui renungan dari kitab Perjanjian Lama, kitab Obadya pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan yang keempat, dengan menaikkan pujian dengan lagu judulnya Indahnya Kasih Tuhan. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudaraku semua untuk menghayati lirik-lirik yang ada dalam lagu ini sambil menyanyikan pujian untuk kemasyhuran nama Tuhan. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Ini adalah sebuah pengakuan bahwa di balik kerja keras yang kita lakukan, di balik semua ketidaknyamanan ketika kita merasa tertekan dalam bekerja, ada tangan Tuhan melalui manajemen BRI yang tidak terlihat. Tangan Tuhan yang selalu memberkati dan mencukupkan segala kebutuhan kita. Tuhan baik dan teramat baik bagi kita. Mari kita nyanyikan indahnya kasih Tuhan.